Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Misteri Kodam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab spiritual, supranatural, dan juga kebatinan. Spiritual ini bisa dikatakan orang yang benar-benar serius atau belajar tentang memahami hakikatnya hidup atau mengenali jati diri dengan lelaku atau dengan sebuah sarana tirakat bermacam-macam. Berbeda dengan supranatural. Supranatural ini bersumber pada alam semesta dan juga yang bisa untuk dijelaskan. Kalau spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya yang benar-benar serius untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang melalui berbagai macam tirakat, ada yang puasa Senin Kemis, puasa Daud, sholat malam, dan yang lainnya. Kalau supranatural ini biasanya memahami energi alam. Memahami energi alam ini biasanya juga yang bisa untuk dijelaskan dengan logika. Akan tetapi kalau spiritual bisa lebih dari itu, yang sampai tidak bisa dijelaskan. Dan juga tentang kebatinan. Kebatinan ini bukan bab yang dapat melihat hantu ini itu dan yang lainnya. Kebatinan ini adalah ibaratnya pintu. Belajar kebatinan ini adalah bisa dikatakan belajar membuka pintu mengenai jati diri dan rohani diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dikatakan orang yang belajar kebatinan ini menyimpang dan yang tergantung belajarnya yang bagaimana, karena semuanya kebatinan ini bisa dikatakan wadah. Ada yang dengan belajar ilmu hitam, bersekutu dengan jin dan yang lainnya, ini termasuk juga kebatinan. Akan tetapi contoh orang yang di padepokan belajar ilmu hikmah, itu termasuk juga belajar kebatinan. Akan tetapi juga berbeda, karena yang satu ibaratnya menjalankan perintah Allah dengan sarana sholat, puasa, dan yang lainnya. Yang belajar ilmu hitam dengan bersekutu dengan jin, ini dia tidak melakukan itu dan melakukan kemaksiatan. Ibaratnya yang ingin menjadi full power, dia mengambil tali pocong di kuburan sedikit terus ditelan, juga ada. Kalau yang bab dengan ilmu hikmah atau bisa dikatakan ilmu putih, bisa dikatakan ilmu hitam dan putih, kan perbedaannya di lelakunya sebenarnya, lelaku dan sumber ilmunya. Sumber ilmunya ini bisa dikatakan orang yang taat kepada Allah, rajin beribadah, dan yang lain-lainnya. Ini sumbernya adalah dengan ikhlas, tawakal, qanaah, dan yang lainnya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan yang ilmu hitam atau orang yang bersekutu dengan jin ini, dia bisa saja menggunakan berbagai macam, yaitu tadi pertama biasanya bersekutu dengan jin, setelah itu untuk menambah powernya dengan berbagai macam cara. Ada yang ibaratnya mengambil tali pocong di kuburan, dipotong dikit, ditelan. Ada juga yang bertapa, berpuasa. Sama untuk tirakatnya, ilmu hitam juga puasa, ilmu putih juga puasa. Cuma bedanya ibaratnya ilmu putih ini dengan sholat, wiritan, dan yang lainnya untuk dekat kepada Allah. Yang satunya ini bersekutu dengan jin untuk menguatkan keilmuannya. Sama halnya dengan
kebatinan. Makanya kebatinan ini bisa dikatakan wadah, walaupun banyak kiai, gus, ustadz mengatakan kebatinan ini sesat, ya enggak juga, enggak bisa dipukul rata, karena kebatinan ini wadah. Karena kebatinan ini tergantung orang yang belajar ilmu gaib, ini termasuk kebatinan. Belajarnya bagaimana? Kebatinan ini tidak bisa dijelaskan, ibaratnya juga sama, karena yang satu belajar membuka hijab diri yang menutupi diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia belajar memahami dirinya sendiri menggunakan rasa. Lama-lama akan tahu sejatinya dirinya sendiri. Terus saat dia mengetahui dirinya sendiri atau memahami hakikatnya diri, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebatinan, ibaratnya yang benar-benar jalannya benar. Jadi dia membuka, belajar kebatinan ini, memahami dengan rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ibaratnya yang satu bersekutu dengan jin ini, dia bersekutu dengan jin dan dia tertarik dengan keilmuan. Dan saya katakan di sini, biasanya orang belajar spiritual, supranatural, kebatinan atau apapun itu, godaannya di keilmuannya. Makanya kalau saya katakan, untuk saya pribadi sering mengatakan, apa yang kamu cari itu yang kamu dapatkan. Ibaratnya kamu belajar belajar di padepokan, kamu belajarnya pengen bisa ibaratnya ini kesaktian lah, bab kesaktian. Saat kamu sampai titik tertinggi dari bab ilmu hikmah, ya apa sih saya katakan, ibaratnya bab ilmu hikmah, bab kesaktian nih, ibarat seperti debus lah, seperti debus nih, ibaratnya titik tertinggi dari orang silat kan ibaratnya debus, itu titik tertingginya. Makanya dikatakan semua pemain debus pasti pemain silat, tapi tidak semua pemain silat pemain debus, karena titik tertingginya silat itu debus, bisa dibacok tidak empan. Dan tapi ada juga yang lupa tujuan utamanya, karena apa yang kamu cari itu yang kamu dapatkan. Terus kalau yang tujuannya untuk dekat kepada Allah, walaupun dia sudah sampai level debus, dia nggak peduli bab kayak gituan. Sebenarnya dia nggak peduli, nggak penting buat dia. Yang penting dia tetap istiqomah, karena yang paling berat ini istiqomah sebenarnya. Dia istiqomah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini yang ibaratnya dikatakan berat. Akan tetapi orang yang sampai puncak, ibaratnya pengen kesaktian sampai bisa debus, pakai golok diginikan tidak mempan, bisa juga sholatnya malah bolong-bolong, puasanya juga semrawut dan yang lainnya. Akan tetapi kalau yang dicari dia bab yang lain, ibaratnya ingin dekat kepada Allah, ibaratnya insya Allah ibadahnya semakin rajin, sholatnya semakin tepat waktu dan yang lainnya. Kebatinan seperti itu. Kalau spiritual dan supranatural ini dan kebatinan ini sebenarnya saling berkaitan, cuma beda-beda tipis. Kurang memahami sedikit aja kadang nyeleweng atau salah. Sama halnya belajar ilmu Jawa. Ilmu Jawa ini juga ribet, sama dan ibaratnya segelintir apa ya, kesalahan sedikit aja ini bisa jadi ilmu hitam atau bisa bersekutu dengan jin. Ilmu Jawa ini sama dengan ilmu yang lainnya, akan tetapi tergantung orangnya juga sih. Kalau benar-benar bisa memahami dengan akal sehat, ini jalannya ke sini, ini rumusnya jalan ke sana, ini sini, mungkin akan paham. Akan tetapi kebanyakan kan tidak dipahami,
cuma dimakan mentah-mentah kebanyakan. Nah, supranatural ini biasanya dia menggunakan sama energi alam semesta, tapi tujuannya berbeda. Tujuannya kalau orang spiritual ini untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang supranatural ini tujuannya dengan memahami cara kerja alam. Tapi spiritual ini lebih tinggi dari supranatural karena dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dia semakin taat kan ibarat. Nah, supranatural ini dengan energi alam semesta yang bisa dilogika. Tapi tidak semuanya bisa dilogika kan. Tapi ya ada juga yang berusaha dengan membuat logika, contohnya adalah dengan trik-trik, ibaratnya seperti pesulap dengan menggunakan trik ini, dengan di sisi sain begini, sisi sain begini bisa. Tapi di dalam bab ilmu sihir sendiri saya pernah melihat orang memasukkan batu sama, mungkin kalau pesulap sama, cuma tempelin di badan orang tersebut, batu ini hilang. Mungkin kalau desain nggak tahu lah namanya apa, tapi emang benar-benar masuk ke orang yang dimasukin kan. Tapi biasanya kalau orang praktisi mengatakan itu adalah santet. Kalau yang di sini untuk jadi seorang praktisi biasanya susuk apa tanam. Kalau orang mengatakan ingin jadi praktisi, kalau yang satu ingin jadi praktisi yang di sini, kalau dikasih ke orang lain bisa dikatakan santet. Nah, terus bab kebatinan ini juga sama, tergantung cara pandang kita. Ada juga yang menganggap kebatinan ini sesat, dan ada juga yang menganggap kebatinan ini baik, karena tergantung kita belajar di mana. Tapi kalau saya pribadi sih, saya pribadi saya ambil yang positif semua. Baratnya dari pondok ya saya ambil yang positif, negatifnya saya buang. Dari padepokan pun juga saya ambil dari yang positif, yang negatifnya dibuang, ibaratnya buat pelajaran yang berharga. Selain itu, kebatinan ini mencakup semuanya, ya, ibaratnya dapat melihat hantu. Ini bukan kita melihat hantu. Sebenarnya hantu tersebut menampakkan diri kepada kita, maka kita dapat melihat hantu tersebut. Dan kebatinan ini dengan berbagai macam kodam dan yang lainnya, ini bisa dikatakan menjadi bisa dikatakan banyak orang atau ustadz mengatakan kebatinan ini termasuk sesat, karena menurut saya pribadi salah kaprah dalam memahami bab kebatinan. Kebatinan ini menurut saya pribadi adalah sebuah wadah, ada yang positif, ada yang negatif. Karena orang yang belajar dengan bersekutu dengan jin atau setan, dia termasuk belajar kebatinan. Orang yang belajar memahami hakikat dirinya, memahami hakikat ketuhanan, dia juga belajar kebatinan. Akan tetapi yang satu masuknya di bab spiritual, yang bab ketuhanan ini, kebatinan ketuhanan ini bab spiritual juga, jadi masuk kan. Terus yang satu lagi bab spiritual, bab tentang kadidayan atau kekuatan atau kesaktian. Makanya itu banyak orang salah kaprah mengartikan spiritual, supranatural dan juga kebatinan. Sebenarnya satu, cuma tujuannya ini berbeda-beda. Ibaratnya yaitu tadi, spiritual ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, supranatural ini dengan memahami energi alam semesta yang dapat dengan logika, dan kebatinan ini mencakup dari dua itu. Akan tetapi jalannya yang berbeda-beda.
Ibaratnya kalau yang kebatinan ini belajar tentang yang dapat di logika, dia juga masuk di bab supranatural, bukan di spiritual. Dan di dunia ini bagi saya pribadi, santet itu nyata dan benar adanya, dan tidak semuanya bisa dijelaskan. Ibaratnya seperti halnya dengan yang lagi viral ini, yang tentang pesulap dengan pesulap dengan mengatakan jika bisa menyantet dia kan, itu pesulap ini kalau bisa menyantet dia harus akan diberikan ini itu. Tapi menurut saya pribadi, ya itu tadi, semuanya tergantung pada masing-masing orangnya. Karena menurut saya pribadi ini, orang yang belajar ilmu hikmah bisa ibaratnya bisa sampai tingkat tinggi, ibaratnya ya debus lah, ibaratnya debus bisa ini itu bisa digolok tidak mempan ataupun apapun itu. Dia ini tidak memahaminya, yang dikatakan santet itu sebenarnya bab gaib. Kalau dia kan ibaratnya belajar di ponpes atau di padepokan itu, sebenarnya dia ini tidak belajar santet ibaratnya. Menurut saya pribadi, dia belajar bab ketuhanan. Karena ilmu santet ini tidak mengajarkan kita untuk itu dekat dengan Allah. Karena saya benar-benar paham dukun santet gitu. Mohon maaf, dia mengatakan ya kalau adikan santet halal, tidak ada santet halal itu, tidak ada. Dan santet itu benar adanya, tapi kalau yang belajar bab ketuhanan dan membahas tentang santet, katanya bisa menyantet, bisanya ini itu, ya menurut saya sih ya benar tapi bohong. Dia belajar tentang kadidayan berarti, bukan bab spiritual. Walaupun dia belajar ibadah, walaupun dia belajar di padepokan, dia belajar bab kadidayan. Tingkat tertingginya yaitu ibarat debus, bisa ngirim benda ke orang, bisa ibaratnya narik pusaka, ibaratnya dibacok tidak mempan. Dia belajar dari bab kadidayan. Bab kadidayan inilah ya bab kekuatan, atau ibaratnya kekuatan yang di luar nalar kan. Berbeda dengan bab yang belajarnya bab spiritual atau ketuhanan. Pasti dia tidak akan berpikir menyantet, karena tujuan dia belajar bukan untuk kadidayan, tapi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang kebatinan. Kebatinan ini banyak ustadz, udah jangan jalan-jalan terus tuh, duduk situ. Ibaratnya bab kebatinan ini banyak salah diartikan, karena kebatinan ini ibaratnya wadah, ada yang positif, ada yang juga negatif, ada yang menuju ke dalam spiritual, ada yang menuju ke supranatural. Tapi banyak ustadz, gus ataupun yang lainnya menghukumi kebatinan ini sesat. Sebenarnya ya tidak sesat, tergantung orangnya sendiri. Kebatinan ini hanya sebuah wadah batin, dikatakan kebatinan ini batin, memahami apa yang
ada di batin kita. Inilah bab kebatinan ini, bukan memahami bab hal gaib yang lainnya. Itu hanya bonus, ibaratnya bonus dalam kita membuka hijab-hijab di dalam batin diri kita. Kita dapat melihat pocong, dapat melihat genderuwo, ibaratnya ya bisa mengendalikan semua itu ya, ibaratnya ya termasuk bonus dari pelajaran mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kebatinannya yang menyimpang ya ibaratnya itu yang dicari, bab kebatinan kadidayan. Semua tergantung pada tujuan masing-masing. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu cari itu yang kamu dapatkan. Karena kadang orangnya yang ada mencari kebatinan tentang bab kadidayan. Kadidayan kalau udah dapat ini itu ya biasanya ya sudah. Ada yang bab spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supranatural yang bisa dijelaskan dengan logika bahwa semua ini sumbernya dengan ini, nama sainnya ini, dan kalau desain ini, metafisikanya ini. Itulah sebenarnya perbedaan spiritual, supranatural, dan juga kebatinan. Kebatinan bisa dikatakan wadah, supranatural juga bisa dikatakan wadah, dan spiritual juga bisa dikatakan wadah, tergantung cara kita belajar. Sama halnya dengan kejawen. Kejawen ini juga wadah. Ada yang belajarnya benar, ada yang belajarnya menyimpang. Sama aja, semua tergantung. Sama halnya dengan niat dan sir. Ini banyak orang salah mengartikan. Bisa dikatakan niat itu ya sir, padahal beda. Pada hakikatnya ini beda. Akan saya jabarkan sedikit. Niat ini yang sudah terselubung di hati kita. Niat ini niat, entah benar atau salah, ini niat, mau besar ataupun kecil. Sedangkan sir ini lebih dalam karena tidak bisa dijelaskan, tahu mengalir begitu saja. Tapi kebanyakan orang mengatakan sir ini niat, tapi sebenarnya beda. Sir ini mengalir apa adanya, tanpa kita prediksi, tanpa kita tahu, dan yang lainnya. Berbeda dengan niat. Itulah pembahasan mengenai perbedaan spiritual, supranatural, dan juga kebatinan. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk diri kita semua. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.